Karena ada pepatah bilang never too old to learn, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Di Turki itu sebenarnya ada beasiswa full, ada namanya YTB, TDV, jadi teman-teman nanti bisa browsing aja. Betul, itu beasiswa secara full, dibiayai oleh pemerintah Turki secara keseluruhan. Gitu. Aku teriak dari belakang ke depan ke supir bisnya itu, Said Biriyar. Terus orang-orang tuh langsung pada nengok ke aku, ngeliatin aku. Jadi pusat perhatian ya? Jadi pusat perhatian. Yo ini orang kan bisa mencet tombol gitu. Malu banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat ETC TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu, yaitu Kak Naya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Kak Naya. Ya, halo. Gimana kabar nih? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Bang Kamil gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Sebelum kita lanjut ngobrolnya, boleh dong sapa pemirsa dulu dan boleh. perkenalkan dulu. Ya oke, boleh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat ETC TV di rumah atau dimanapun kalian semua berada. Perkenalkan, nama aku Denaya. Biasanya sih teman-teman manggil aku Naya gitu karena biar gampang ya. Aku mahasiswi Lughatul Arabiyyah wa Tsaqafah atau Bahasa Sastra dan Kebudayaan Arab di Universitas Al-Azhar Indonesia. Masya Allah. Sastra Arab. Ya, sastra Arab. Kalau boleh tahu sekarang semester berapa? Sekarang aku baru masuk semester 3. Semester 3. Iya, baru masuk semester 3. Berarti masih kuliah online? Iya, masih kuliah online karena masa pandemi juga kan. Jadi sistem pembelajaran semua dilakukan secara online gitu. Dari semester 1 sampai semester 3 masih online? Masih online semuanya. Masih virtual? Masih virtual. Kita belum pernah ketemu secara langsung gitu dengan dosen-dosen, teman-teman. Iya. Sedih deh. Kalau boleh tahu kenapa baru semester 3? Kenapa? Iya. Karena kan kalau dilihat kayak telat ya. Iya, ya Allah. Kelihatan ya? Enggak lah, kan aku masih 19 tahun. Oh gitu ya? Enggak jauh beda kan? Enggak jauh beda. Jadi, iya benar aku telat ya. Tapi sebenarnya bukan telat sih. Iya. Kita ini menimba ilmu, menimba pengalaman gitu. Kan nggak kenal usia, nggak kenal waktu. Ya nggak sih? Untuk berpetualangan. Iya, untuk berpetualang dan betul. mencari ilmu gitu. Karena ada pepatah bilang never too old to learn, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Betul sekali. Ya. Jadi dulu itu sebenarnya panjang sih ceritanya. Boleh dong diceritain. Boleh apa ya? Terus gimana ya? Jadi aku ini pernah mondok. Mondok di mana? Ya, mondok di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 1 di Mantingan, Ngawi, Jawa Timur. Boleh lah nanti insya Allah mampir-mampir kita ya. Jadi di Pondok Gontor itu kalau teman-teman semua tahu, kita ini ada masa dimana setelah menjadi siswi akhir, kita diwajibkan untuk mengabdi. Ya, ada pengabdian? Ya, ada pengabdian selama 1 tahun. Jadi nanti kita ini sebagai siswi akhir atau sebagai alumninya ditempatkan di pondok-pondok terpilih, entah itu pondok gontornya. Jadi ada pilihan. Kalau putri berarti mondoknya atau mengabdinya itu sesuai dengan putri. Ya betul, di pondok putri. Kalau gontor putri 1, kalau di pondok putri mengabdinya bisa di gontor putri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi pondok putri itu sampai sudah ada 7 pondok gitu. Kemudian ada juga yang mengabdi di luar, entah itu pondok alumni atau sekolah madrasah, terus dan pengabdian bebas lainnya. Jadi kita bisa mencari sekolah lainnya asalkan yang penting kita wajib mengabdi selama 1 tahun. Itu berlaku sama santri? Ya betul, itu berlaku untuk semua santri, untuk semua alumni gitu ya, yang baru saja lulus dari Pondok Gontor. Iya. Setelah pengabdian selesai, karena ini daftar di mana atau kuliah di mana? Ya,
aku daftar kuliah di luar ya. Di luar mana nih? Di luar negeri. Ya, aku setelah pengabdian, Ya. aku kuliah di luar negeri. Jadi Di luar negerinya. di luar negerinya di negeri Amerika? Turki. Waduh, Oh. Masya Allah, di Amerika jauh sekali. Turki ya? Ya, aku di Turki gitu. Sebenarnya untuk pengabdian sendiri ya teman-teman, kita ini udah otomatis kuliah juga gitu. Mengabdi sambil kuliah. Iya betul. Jadi kita selain mengajar, kita kayak sudah termaksud kuliah juga di sana. Jadi Gontor itu kan sudah punya universitas nih, Universitas Darussalam Gontor. Gontor. Pusatnya di Siman Iya. Ponorogo, dan untuk pondok putrinya, untuk kampus putrinya ada di Pondok Putri 1 gitu. Jadi sebenarnya aku ini juga mahasiswi Universitas Darussalam Gontor juga di jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Iya. Terus baru setelah pengabdian aku daftar ke luar negeri, Masya Allah. ke Turki. Ke Turki. Kesananya biaya mandiri atau beasiswa? Untuk Ceritain kesananya, untuk kesananya biaya mandiri ya. Mandiri ya? Ya, jadi untuk perjalanan tiket, pendaftaran, terus pembayaran kampus, semua masih dilakukan sendiri. Tapi setelah aku di Turkinya, ya aku mencari beasiswa sendiri gitu. Jadi kita bisa mengikuti ujian. Di sana ada namanya YOS ya. Jadi ujian masuk gitu, sekaligus mendapatkan beasiswa. Dan alhamdulillahnya aku mendapatkan beasiswa 50%. Alhamdulillah lumayan lah ya. Lumayan lah, boleh potongan. Ya, boleh potongan Ya. gitu. Jadi biaya hidup ditanggung sendiri gitu. Jadi kita tetap kalau misalkan untuk belanja, terus biaya kebutuhan sehari-hari itu tetap sendiri gitu. Tidak ditanggung pemerintah. Karena di Turki itu sebenarnya ada beasiswa full, ada namanya YTB, TDV. Jadi teman-teman nanti bisa browsing aja. Betul, itu beasiswa secara full dibiayai oleh pemerintah Turki secara keseluruhan. Gitu. Entah itu biaya hidup, biaya hidup, biaya kampus, semuanya biaya ditanggung apartemen sama pemerintah, betul semuanya. Cuma kalau aku karena beasiswa 50%, jadi aku biaya hidup masih ya bayar sendiri. Gitu. Untuk biaya hidup di sana apakah sama dengan di Indonesia? Biaya hidup di sana menurut aku termasuk normal ya. Soalnya kalau zaman aku waktu itu kurs Turki itu 1 liranya itu sekitar 2.500 sampai 2.500. 2.000 ya, sampai 2.900-an. Jadi untuk misalkan kayak air mineral gitu ya, air mineral yang ukuran 250 mili ya, sekitar 250 mili atau 300 mili, itu harganya 1 lira di sana. Jadi 1 lira itu berapa? 1 lira kan tadi 2.500-an sampai 3.000-an lah gitu, 2.900. Jadi kalau misalkan di kurs kerupiahkan, normal dong di Indonesia ya kan, harga air mineral sekitar 3.000-an kan gitu. Iya, jadi menurut aku normal aja. Biaya kampus, biaya apartemen atau kosan apa di sana? Tinggal di mana? Ya, aku tinggal di kosan atau apartemen? Apartemen. Masya Allah. Jadi tingkatnya nih? Ya, jadi kita sebenarnya memang mahasiswi dan mahasiswa di sana tuh kayak ada lingkungan khusus gitu, dan kita ini kebetulan tinggal di apartemen yang dekat, aksesnya tuh dekat dengan kampus. Ya, jadi memang kawasan anak-anak mahasiswa sih gitu. Jadi kita bisa banget ketemu banyak mahasiswa Indonesia di sana. Kita banyak bakal banyak berjumpa gitu, entah itu di jalan, terus di otobus tuh bis ya. Di bis atau di halte, pokoknya kita karena memang kawasan anak-anak Indo, mahasiswa Indo Indonesia, jadi ya begitu, kita tinggal di apartemen yang memang masih banyak anak-anak Indonesianya. Di apartemen itu ada orang asing juga atau semua orang Indo? Ada orang Turkinya sendiri, ada dari negara lain ada juga. Tapi kebanyakan Indo ya? Iya, kebanyakan Indonesia karena memang kawasan kita gitu, kawasan anak-anak mahasiswa gitu. Dan kalau misalkan apartemen putra dan putri itu kan dipisah, cuma kita masih berdekatan sih, jadi kayak masih bisa main gitu. Iya. Tapi
untuk di luar negeri itu hal yang sangat biasa aja gitu, karena memang kita keluarganya siapa lagi kan Iya. kalau di sana kalau bukan teman-teman Indonesia itu sendiri gitu. Betul sekali. Dan kita juga banyak kegiatan positif kok. Jadi kita ini tergabung dalam Persatuan Pelajar Indonesia di Bursa. Aku tinggal di kota Bursa. Bursa. Ya betul, aku tinggal di kota Bursa. Jadi kita masuk ke dalam organisasi PPI Bursa. Di sana banyak banget kegiatan, keluarga, saudara. Jadi luar biasa sekali. Memang apa ya? Aku ngerasain banget kayak kita nih punya keluarga baru, meskipun keluarga kecil, tapi Iya. tuh keluarga baru di Turki gitu. Betul sekali. Untuk kuliahnya sendiri apakah dari pagi sampai malam atau gimana? Kan tadi katanya banyak kegiatan di luar. Ya, banyak kegiatan di PPI Iya. ya. Kalau untuk kuliah sih ya normal sih, pagi sampai siang gitu. Tiap hari? Iya, tiap hari. Selebihnya itu berkegiatan di luar. Ya, selebihnya kegiatan di luar. Iya. Karena PPI itu kegiatannya macam-macam gitu. Kita memang apa ya, mahasiswa Indonesia tuh kegiatan positif seperti apa ya? Acara kebudayaan, ada namanya EIBG, Indonesia Ile Birgun. Jadi bersama Indonesia dalam satu hari. Jadi di sana kita memperkenalkan budaya Indonesia. Indonesia. Iya betul. Tari-tariannya, makanan, terus apalagi ya? Ya pokoknya segala macam tentang kebudayaan Indonesia. Kita bisa memperkenalkan ke masyarakat Turki di sana, begitu. Kan Nay, ngomong-ngomong ini Iya. kan kuliah di Turki. Apakah semuanya berbahasa Turki atau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Ya tentu saja nggak mungkin ya bahasa Indonesia. Iya. Karena jadi Turki itu kayak apa ya? Kita tuh diwajibkan untuk bisa berbahasa Bahasa Turki. Turki. Iya betul banget. Jadi kita nanti di sana itu ada sekolah khususnya, sekolah khusus bahasa Turki. Jadi bisa ditempuh selama 6 sampai 9 bulan gitu. Jadi sebelum masuk kampus Ya sebelum masuk kampus. Ya tapi harus kursus dulu. iya harus kursus dulu gitu. Jadi tapi bisa gitu disambi gitu. Kalau misalkan belum punya sertifikat bahasa Turki ini Nggak bisa masuk kampus. bukan apa ya, kesulitan gitu. Kita bakal kesulitan untuk berbahasa gitu. Cuma bahasa Turki mirip-mirip kok sama bahasa Arab. Jadi alhamdulillah aku termasuk yang mudah gitu untuk apa ya, menyerap dengan cepat gitu bahasa Turki. Jadi untuk beradaptasi dengan bahasa Turki itu aku nggak menemukan kesulitan gitu, alhamdulillahnya Ya, gitu. Masya Allah. Ya jadi ya begitu. Jadi kita namanya di sana Tomer, Tomer. ya kayak Turkçe Hazırlık Öğretmenliği. Jadi apa namanya, Turkçe Hazırlık Öğretmenliği, persiapan bahasa Turki. Ya pengajaran persiapan bahasa Turki gitu. Jadi kita harus bisa Kursus. berbahasa Turki, ya. Itu wajib ya. Ya itu wajib. Berarti semua mahasiswa Indonesia yang kuliah di Turki harus Bisa bahasa Turki. Turki. Karena mau nggak mau kita tetap bakal berinteraksi sama orang-orang Orang Turki. Turki. Dosen dengan juga bahasa Turki. Iya, dengan bahasa Turki semuanya, begitu. Dengan apalagi misalkan kayak kita belanja gitu ya. ya. Di sana ada ya warung-warung kecil, ada juga kayak semacam supermarket kayak gitu. Iya betul. Kita pasti menggunakan bahasa Turki, transaksi dengan bahasa Turki gitu. Jadi kita emang wajib bisa mau nggak mau. Karena untuk bahasa Inggris sendiri orang-orang Turki tuh Nggak bisa. semuanya, bukan nggak bisa, nggak semuanya bisa, karena mungkin hanya kalangan mahasiswa kayak gitu-gitu aja yang bisa berbahasa Turki. Cuma untuk keseluruhan memang diwajibkan untuk bahasa Turki gitu. Kalau misal yang seperti minimarket, penjual pinggir jalan kan, Ya betul. kayak di Madinah dan Makkah kan orang-orangnya bisa bahasa Indonesia. Kalau di Turki nggak bisa. Wah, enggak deh, kayaknya belum pernah nemuin orang-orang Turki yang bisa bahasa Indonesia. Pernah sih ada di Istanbul. Jadi mungkin kalau teman-teman yang pernah ke Turki atau nonton di vlog gitu, Iya. ada di Istanbul namanya Grand Bazaar ya. Itu tepatnya dekat sama Eminönü, laut Turki gitu. Nah, di situ tuh karena banyak ya turis-turis dari Indonesia, yang biasanya tuh turis-turis Indonesia tuh datang bersamaan atau berbarengan dengan ibadah umroh, ibadah Iya. haji dan umroh. Jadi kayak kan ada tuh yang ibadah Mampir haji tuh. dan umroh sekaligus trip ke Turki. Iya, ada. Nah di Grand Bazaar ini tuh
para penjualnya tuh bisa lah gitu bahasa Indo kayak silakan murah kayak gitu. Jadi ya dikit-dikit Ya, lah dikit-dikit gitu, lah. nggak yang secara fasih berbicara bahasa Indonesia seperti itu. Kalau boleh tahu, Kak Nai berapa tahun di sana? Aku masuk 2018 ya, 2018 terus 2020 bulan April aku pulang karena COVID. ya betul ada masalah, tapi sebelumnya ada masalah dokumen gitu, jadi aku ada kesulitan di Denklik. Denklik itu penyetaraan ijazah. Biasa. Aku harus melegalisir beberapa dokumen aku ke beberapa kementerian gitu. Jadi dan ditambah pandemi juga, jadi aku Semakin sulit. ya mau nggak mau, aduh udah mana lockdown semua kan, jadi Iya. kayak ya mau nggak mau aku harus tetap berjalan kan, kayak life must go on dong gitu. Iya. Masa aku tetap nge-stuck gitu kan. Jadi Iya, betul. akhirnya ya udah setelah rundingan dengan keluarga juga, terus beberapa pertimbangan lainnya, akhirnya aku skip dulu dari Turki gitu dan melanjutkan Ya, Lazar. di Universitas Al Azhar Azhar Indonesia gitu. Kan ini Kak Nai ini 2 tahun di Turki ya. Ya bisa dibilang gitu. Tempat yang sudah dituju kemana aja? Wah, Ada tempat yang dong. sudah dituju. Ada dong. Jalan-jalannya, Istanbul. Istanbul. Tempat favorit? Udah pasti iya, tempat favorit karena di sana wah luar biasa memang. Aku suka banget ke Haliç. Haliç. Ya, jadi Haliç itu tuh kayak jembatan. Di sana itu kita bisa melihat laut, sunset. Aku paling suka di sana tuh kita ngelihat sunset di sana. Jadi kita bisa menempuh perjalanan ke Haliç ini tuh dengan kereta. Kereta. Ya, kita bisa lewat Eminonu. Nanti di sana tuh pemberhentian Haliç gitu, di jembatan Haliç itu. Nanti kita bisa naik ke jembatannya itu dan kita bisa melihat seluruh pemandangan kota Turki. Iya, dari atas jembatan, dan di situ laut, terus disertakan deburan ombak, terus burung-burung, ada kapal, terus apalagi dengan semburat-semburat cahaya sunset gitu. Aduh, Masya Allah banget. Pokoknya aku suka banget di Haliç. Jadi pengen ke sana nih. Iya, Kalau boleh diceritain. banget. Boleh, ahlan. Kalau di Turki namanya hoş geldiniz. Selamat datang, kayak ahlan wa sahlan gitu. Hoş Selamat geldiniz. Ya. Insya Allah kapan-kapan Insya Allah. kita main ke Turki. Boleh lah. Terus ada juga tempat yang menarik di Istanbul tuh. Pastinya ya teman-teman wajib sih kalau misalkan ke Turki tuh. Tempat wajib ya? Ya, tempat wajib. Di mana coba tebak dong? Taman bunga. Taman bunga, oh taman tulip situ ya? Iya. Enggak, bukan. Tapi ada yang lebih wajib lagi. Di mana? Ikon Turki, yaitu Hagia Sophia. Oh iya. Ya, jadi di sana itu sebelumnya gereja, ya kan? Tapi sekarang masjid kan? Ya, sebelumnya gereja, kemudian museum. Baru tahun kemarin ini sama Presiden Tayyip Erdogan itu dibebaskan menjadi masjid kembali gitu. Masya Allah ya. Iya. Jadi sekarang udah statusnya Hagia Sophia ini menjadi masjid. Depannya Hagia Sophia ini tuh ada namanya Masjid Biru, Blue Mosque. Dia itu Sultan Ahmed Jami namanya. Kalau misalkan di Turkinya namanya Sultan Ahmed Jami. Tapi terkenalnya Blue Mosque ya. Blue Mosque. Ya, Masjid Biru gitu. Jadi itu Ini termasuk tempat favorit. Tempat favorit bisa dibilang dan tempat wajib. Wajib. Iya, karena siapa yang ke sana harus harus ke Tempat itu. Turki. harus ke Hagia Sophia. Iya. Kalau orang Turki bilangnya Hagia Sophia gitu. Hagia Sophia. Ya, karena sebenarnya itu kan namanya ada G Yumuşak, G yang tidak dibaca. Jadi sebenarnya tulisannya Hagia Sophia, tapi disebutnya dipanggilnya Hagia Sophia. Hagia gitu. Sophia. Jadi itu tempat wajib sih buat trip ke para Turki. trip Ya, ke Turki ya. betul sekali. Kan ada juga tempat yang balon udara itu. Kapadokia. Kapadokia. Ya betul. Aku belum pernah ke sana. Belum. Ya karena kabarnya sih mahal ya. Oh, gitu? Ya untuk kantong mahasiswa, aduh nanti deh nabung dulu. Nabung dulu. Iya tapi memang luar biasa ya balon udara di sana. Atau udah pernah? Belum pernah ke sana. Oh belum pernah ke Baru sana. lihat Mau story-story. ya? Mau banget. Mau banget. Iya benar sekali. Biasanya itu dipakai kalau di Kapadokia itu memang luar biasa sekali ya pemandangannya itu. Kita
kayak ala-ala apa ya, Timur Tengah gitu kan. Iya. Terus kita bisa melihat pemandangan pasir, bukit-bukit kayak gitu dari atas balon udara gitu. Dan biasanya nih tempat atau Kapadokia ini tuh biasanya digunakan untuk lokasi pemotretan, syuting film, terus prewedding. Prewedding. Iya, itu bener-bener romantis banget sih. Emang wajib banget sih Tempatnya, kayaknya di sana. iya. Betul. Insya Allah kita kapan-kapan ke sana ya. Iya, boleh Kalau dong. punya duit. Kalau punya duit dan rezeki ya, Iya. teman-teman. Betul sekali. Hidup di sana gimana? Apakah enak, seru, apakah ada kesulitan-kesulitan? Macam-macam sih, nano-nano ya rasanya. nano-nano. Pasti ada apa ya? Pasti seru. Seru. Ya apa ya? Susah senangnya tuh pasti ada lah gitu Iya. kan. Kalau misalkan senangnya ya banyak, kita bisa jalan-jalan kemanapun ya kan. Terus Iya. banyak ketemu masyarakat Turki yang ramah-ramah banget. Orang-orang Turki tuh termasuk ramah banget loh. Apalagi ketemu sama mahasiswa Indonesia. Karena mereka tuh misalkan ya, kalau misalkan ditanya nih ketemu, Nerelizen, dari mana asalmu gitu kan? Indonesia Leo. Indonesia. Ya, aku dari Indonesia gitu kan. Oh, Indonesia mah. Oh, orang Indonesia gitu. Terus nanti mereka bakal banyak ngomong gitu, bakal ngobrol, apalagi orang-orang tua ya. Kayak Iya. orang-orang yang udah kayak suyuh tuh syekh gitu. Mereka bener-bener ramah banget sama orang-orang Indonesia gitu. Terus kalau untuk keseruan-keseruannya macam-macam dong. Keseruan dari organisasi itu udah pasti. Iya. Terus keseruan apa ya, berpetualang atau explore kemana-mana sendirian dan apa ya, bermodalkan keberanian aja gitu. Iya. Jadi kita nggak, makanya aku pernah kayak jalan-jalan sendiri terus nggak tahu ini lokasinya di mana, entah itu nyasar atau kayak gimana, tapi Yang tuh jelas jalan. yang jelas jalan-jalan aja. Oh, ini tempat ini pokoknya kita ya begitulah kira-kira, kayak pokoknya jangan takut nyasar gitu. Terus aku juga pernah kayak, aku punya cerita lucu nih. Apa tuh? Jadi waktu itu aku pulang dari kampus ya kan. Kampus. Itu sekitar malam, sekitar jam 7-an gitu. Dan di situ tuh mahasiswa Indo tuh nggak tahu, kayaknya aku doang atau ada mahasiswa Indonesia lainnya. Jadi kita nih nunggu di halte tuh, ya kan, kita nunggu di halte Halte bus. universitas Ya. ya, halte bus. Terus aku dapat bis di sana, jurusan aku jurusan ke apartemen aku tuh Gorukleh 35G ya, aku masih ingat 35G. banget ya, nomor 35G. Aku udah masuk nih, aku udah dapat bis aku. Nah, tapi tuh karena di sana tuh penuh sekali penumpang, ya kan? Penuh. Jadi penuh banget tuh penumpang, lagi ya namanya pulang Pulang kerja, kerja, pulang pulang kampus kampus. gitu kan. Dan kayaknya aku mahasiswa Indo sendiri di sana gitu. Terus naiklah ke bis itu. Nah, biasanya kalau kita naik bis itu tuh diutamakan orang-orang tua, ibu hamil, perempuan gitu kan. Cuma kalau misalkan kayak aku kan masih kuat gitu ya, jadi ya udah kita berdiri gitu. Ya, berdiri. jadi aku desek-desekan gitu kan sama orang-orang. Nah, terus lucunya udah mau nyampe halte terakhir aku kan, maksudnya halte yang di depan apartemen aku. Kelewat. Bukan kelewat, iya aku juga pernah sih kelewat ya Allah. Dan aku harus jalan kaki turun dari atas ke bawah, jadi kita nanjak kan. Nanjak. Aku berhenti di halte yang setelah halte depan apartemen aku, jadi aku harus balik laginya tuh jalan kaki gitu karena udah malam kan. Nah, tapi yang yang tadi aku mau cerita, jadi kalau misalkan kalau di Indo tuh memberhentikan angkutan umum itu kan kayak kiri bang gitu ya. Iya, kiri. Ya nggak sih? Iya. Kiri bang atau gimana sih bahasanya kalau di Indo? Aku lupa inget ya, karena aku terakhir kali naik angkutan umum di Indo pas SMP. Nah, jadi kalau di Turki itu namanya Musait Biryerd. Jadi Musait Biryerd, saya mau berhenti di sini gitulah bahasanya gitu kan. Musait Biryerd. Nah, tapi aku lupa kalau ini tuh bukan angkutan umum yang biasanya kayak seperti kalau di Indonesia tuh angkot. Iya. Aku lupa kalau ini tuh otobus gitu. Aku lupa kalau ini bis. Harusnya kalau bis itu kan kita memberhentikan dengan tombol gitu kan. Jadi kalau misalkan udah dipencet tombolnya berarti kita mau berhenti di halte selanjutnya gitu. Nah,
Tapi aku dari belakang, karena aku posisinya berdiri di belakang tuh. Iya. Aku posisinya berdiri di belakang. Aku teriak dari belakang ke depan ke supir bisnya itu, Said Birrier. Terus orang-orang tuh langsung pada nengok ke aku, ngeliatin Jadi aku. pusat perhatian ya? Jadi pusat perhatian. Ya kayak, ya ini orang kan bisa mencet tombol gitu. Aku malu banget. Aku benar-benar itu lucu banget dan aduh, benar-benar ya kenapa aku tuh langsung mikir kok orang-orang pada ngeliatin aku gitu kan. Terus Mungkin itu pengalaman yang tak terlupakan. iya bener-bener nggak terlupakan banget sih gitu kan. Terus udah gitu aku 2 kali lagi ngomong kayak gitu. Aku 2 kali jadi kayak Nggak gitu sama ya, orang-orang. aku bener-bener nggak ngeh banget kalau ini tuh otobus. Sampai akhirnya ada abla tuh kalau misalkan di Turki tuh kalau misalkan di Arab mungkin namanya ukhti gitu. Ukhti. Kak, kalau di Kak. Indo kak, mbak gitu. Jadi ada kakak-kakak gitu. Abla-abla tuh bilang kamu bisa pencet ini gitu. Terus habis itu aku kayak lupa. Astagfirullahaladzim, iya ya bener aku bisa. Aku kan ini otobus, terus aku kayak malu banget. Mana waktu itu kan kayak belum pandemi itu kan nggak pakai masker gitu kan. Iya. Pasti muka aku tuh kepampang sama semua orang yang di sana. Aku malu banget ya, tapi itu lucu sih gitu, bisa jadi cerita. Kan Iya. jadi bisa diceritain nih ke teman-teman. Lucu sih, lucu. Lucu nggak? Enggak ya. Lucu. Lucu banget. Jadi pokoknya kalau teman-teman nanti di Turki mau naik otobus gitu, itu udah tinggal pencet tombol aja. Bedain sama dolmuş. Kalau dolmuş itu baru angkutan umum gitu. Jadi Tapi- bilangnya Musait Birrier. Kendaraannya beda kan? Ya kendaraannya beda. Kalau otobus ya Bus gede. bis Besar. besar gitu, angkutan umum. Ya kayak kalau misalkan di Jakarta tuh apa deh? Trans. Ya kayak Transmart Jakarta kayak gitu. Kayak gitu sih. Kalau angkutan umum ya angkutan umum biasa, angkot gitu. Gitu kira-kira kesulitan lainnya juga pernah sih aku Kesulitan. masalah uang ya. Pasti ya namanya mahasiswa internasional luar negeri gitu. Pengen apa ya? Baru awal bulan tapi kok tiba-tiba kayaknya uang aku udah Uang habis. Mau minta lagi pasti kan aduh kasihan mama papa di rumah gitu kan, bingung gitu. Terus aku jadi kayak aduh aku bingung banget ini gimana caranya gitu kan. Terus udah mana aku pernah ATM aku keblokir di sana. Di sana? Iya. Jadi aku sebenarnya harusnya kita udah bisa kan buka rekening sendiri gitu. Cuma aku kayak masih pakai kartu aku karena masih bisa kan, maksudnya Yang dari Indonesia. ya yang dari Indonesia. Jadi kartu aku keblokir gara-gara apa ya? Ya aku salah pin dan aku juga pernah kayak aku ngambil transaksi, aku pengen ngambil 2.000 lira. Tapi di e-banking aku tuh udah Limit. iya udah masuk, udah tercatat sebagai transaksi gitu, tapi padahal uangnya nggak keluar. Itu aku bingung banget. Ini gimana nanti aku dikira ngabisin uang sama mama kayak gitu. Akhirnya aku bilang gitu kan ke mama, terus diurusin di pihak bank di Indo, baru dia bisa kembali lagi gitu uangnya. Ya gitu sih kesulitan paling masalah uang, terus apalagi ya. Nyasar enggak sih, aku nggak takut nyasar karena menurut aku itu malah jadi pengalaman. Iya, jadi jalan-jalan gitu, anggap aja lagi tour gitu kan. Walaupun nyasar ya. Ya walaupun nyasar gitu. Sebelum kita mengakhiri pembicaraan kita, Wah udah berakhir aja ya nih. nggak kerasa. Nggak kerasa ya teman-teman. Karena kan ini udah bisa bahasa Turki ya. Ya Coba dong beberapa kata Alhamdulillah bisa. atau kata-kata motivasi, boleh dong. kata-kata motivasi pakai bahasa Turki maksudnya Iya, nih? pakai bahasa Turki. Oh kayak quotes gitu Iya, ya. betul. Apa ya? Oke, aku ada nih. Kalbi kapalı insanlar dünya hazinelerini göremezler. Jadi di sini tuh artinya orang yang hatinya tertutup tidak akan bisa melihat keindahan harta dunia. Masya Allah. Keren ya, bahasa Turki itu Apa? Unik. unik. Ya Iya, benar. betul. Mirip bahasa Arab tapi beda gitu. Ya, tapi beda. bukan bahasa Arab. Ya nggak sih? Iya, Iya gitu. bahasa. Karena ini kayaknya multi talent dan bahasa ya. Waduh. Mau tolong gimana nih? Bisa bahasa Arab, bisa bahasa Turki, Alhamdulillah. bisa bahasa Inggris. Wah, kalau untuk bahasa sih apa ya? Memang
aku suka gitu, Suka ya? emang suka belajar bahasa gitu. Dan kalau bahasa Arab kan emang wajib karena aku di pondok, pernah mondok. Jadi Iya. mau gak mau memang harus bisa bahasa Arab. Bahasa Arab. Ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah mengobrol panjang lebar tentang Alhamdulillah. perjalanan Kak Naya ke Turki. Mungkin banyak pembelajaran yang bisa kita ambil dan Insya Allah. menjadi motivasi kita. Semoga kita bisa pergi ke Turki. Mungkin sampai di sini sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. teman-teman. Terima kasih Kak Naya. Terima kasih juga Bang Kamil, Masya Allah.